Oke guys, apa kabar? Stay lagi di podcast Bogor Update ya. Hari ini kita masih bicara tentang olahraga ya. Karena ini ada dua narasumber ya, tamu saya yang sudah ada di Bogor Update. Kita akan bicara tentang olahraga yang ada di Kabupaten Bogor. Nah, ini ada Badan Pembina Olahraga Pelajar Seluruh Indonesia, Bapopsi Kabupaten Bogor ya. Ini ada Ketua Bapopsi ya. Ada Pak Hendarsah. Siap. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat. Alhamdulillah. Salam olahraga. Salam olahraga. Nah, iya penting itu ya. Ini masih pagi. Sehat. Alhamdulillah sehat ya. Ada sekretarisnya ini ya, Pak Dedi Budi Sumardi. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Salam olahraga Pak. Salam olahraga. Iya. Sebenarnya ini kalau backgroundnya ini udah nggak asing sebenarnya. Yang satunya ini Sekdispora Kabupaten Bogor, yang satunya Ketua MKKS SMP dan juga Kepsek SMP Negeri. Iya, dua Sukaraja. Dua Sukaraja ya Pak ya? Betul. Waduh, sibuk ya Pak sebenarnya. Aduh ya. Pas jadinya kalau bicara keolahragaan ada Pak Sekdis ya kan, karena di dalamnya juga. Ya betul. Di sisi lainnya juga sekretarisnya ini yang megang SMP Iya. anggaplah begitu kan. Di Kabupaten Bogor. Jadi tahu persis koordinasinya lebih mudah ya sebenarnya. Betul. Jadi kelampangan lebih gampang. Nah, koordinasinya gampang lah ya, cepet lah ya jadinya. Tapi kalau kita bicara Bapopsi nih Ketua, yang paling penting kemarin kita belum lama nih ada PPOPM kan. Oh iya. Nah, apa bedanya PPOPM dengan Bapopsi? Perbedaannya hanya sedikit saja perbedaannya. Kalau dari fungsinya sama, ya, kita kan juga pembinaan. Ya. Dia juga PPOPM juga pembinaan. Hanya bedanya kalau di PPOPM itu dia sudah memang mencetak bagaimana atlet itu harus jadi. Mengerucut ke Mengerucut prestasi. ke prestasi. Oke. Ya. Tapi kalau kita Bapopsi tujuannya dan fungsinya kita adalah menggali potensi. Bibit-bibit lah gitu ya. Bibit-bibit. Nah, yang nantinya bibit-bibit tersebut kita akan akomodir, kita akan sampaikan juga Ke PPOPM. ke PPOPM. Nih rekom kita. Nah, jadi, dan juga bukan hanya ke PPOPM. Nah, kemana lagi tuh? Kita ke cabur-cabur juga kita sampaikan. Oh, bisa langsung. Bisa. Nih pembinaannya dilanjutkan gitu. Kita hanya sekedar mencari bibit saja lah gitu. Jadi sesuai fungsi kita kan bibit-bibit itu ada di tingkatan pelajar. Ya, SD, SMP. Karena SMA sebetulnya juga kita, tapi karena SMA situ tidak di dinas di kabupaten lagi, Provinsi lah ya. provinsi, kadang-kadang dia kan juga dipakai oleh tingkat provinsi mewakilinya kalau event-event gitu. Tapi kan nama bibit pasti dari yang kecil dulu kan. Ya, betul. Ya, tadi makanya dari SD masuk tuh. SD, SMP. Nah, kalau dari SD tuh banyak juga ya, Pak? Oh, banyak. Tapi kalau untuk ke PPOPM sendiri itu terbatas. Tidak semuanya. Tadi kan kalau yang dikirim itu kan bukan hanya ke PPOPM kan, bisa langsung juga ke cabur. Banyak juga yang langsung kirim ke cabur. Ya, kebetulan kan salah satu Bapopsi itu adalah badan fungsional di KONI. Jadi kita ke cabornya harus masuk ke dalamnya. Jadi kerjasama di situ. Kalaupun ada atlet-atlet yang dari pelajar, ya kita sampaikan ke cabornya. Bahkan yang untuk pembinaan secara utuh, kalau untuk berprestasi secara ini ada di cabur. Gitu, khususnya untuk anak yang pelajar. Dan ini banyak cabur yang sudah ya atletnya dari pelajar. Ya apalagi yang caburnya menggunakan regulasi usia. Pasti itu sangat penting dan sangat perlu kerjasama terutama dengan badan pembinaan pelajarnya. Ya karena kan kalau bicara konsep event olahraga pelajar tuh kan ada kan gitu. Nah, salah satunya pasti ke arah situ dong. Iya, betul. Apa tuh Popda ya? Popda. Kita event-event untuk pelajar banyak. Di Disdik ada. Di Dispora yang ditangani oleh Dispora ada. Kalau di Disdik ada O2SN. Kalau di Dispora itu ada Popda. Terus juga Popil gitu kan. Yang sudah terlaksana. Makanya kita kepengurusan kita itu sekarang alhamdulillah kepengurusan banyak
dikolaborasikan. Jadi, yang ada di yang sekarang BPOM ini. yang di Bapopsi. Oke. Jadi ada ketuanya dari Dispora, ada juga dari Dinas Dinas Pendidikan, banyak yang kita masukkan ke pengurusan tersebut. Kalau ini sampai kecamatan ya? Sampai kecamatan. Sampai. Oh, 40 kecamatan? 40 kecamatan. Oh iya. Kenapa kita karena Badan Fungsional ini Bapopsi memang mengakarnya kepada kecamatan-kecamatan. Yang ada Karena di kecamatan. pelajar-pelajar pun sekolah-sekolah itu adanya di kecamatan-kecamatan. Ya, Kalau betul. hanya kita Bapopsi paten ya? nggak Iya, betul. mungkin kesentuh lah kan gitu. Keliling gitu ya. Keliling kan gitu. 40 kecamatan. Tapi kalau ada di kecamatan jelas langsung ya. Ya, Nah, langsung. kegiatannya eventnya apa yang dilakukan? Dalam merekrut, bukan merekrut ya. Maksudnya mencari bibitnya itu gimana cara dari Kita dari Bapopsi itu. Bapopsi awal kemarin kita hanya ingin memperlihatkan, apalagi sesuai dengan keinginan Bupati terpilih sekarang Pak Rudi, dan ini juga dari waktu zaman Pak Rudi jadi Ketua DPRD Kabupaten Bogor, bagaimana caranya menggali potensi wilayah atlet Kabupaten Bogor kan gitu. Nah kita kalau tidak menyentuh kepada kecamatan, kita tidak akan tahu Iya, betul. anak-anak yang berprestasi atau tidak. Ya. Akhirnya kita juga sama di kecamatan pun unsur pengurusnya kita diatur bahwa ada keterlibatan kecamatan, pengurusnya 5 kan tingkat kecamatan Iya. itu. Ada dari unsur kecamatan, unsur olahraga, kepala sekolah, terus juga SMP, proses SMA, ada terlibat di situ. Kenapa saya bikin seperti itu? Tadi biar kolaborasi sama seperti kita di tingkat kabupaten. Kenapa? Keterlibatan pendidik memang diperlukan untuk penggalian potensi anak. Makanya kemarin kita program pertama kita ingin menggali wilayah masing-masing itu. Potensi di wilayah 40 kecamatan ini berbeda kan? Oke. Kan wilayah ini jagonya mungkin potensinya atletik. Potensi ini mah mungkin sepak bola, voli gitu. Nah, kemarin kita dengan hibah ke kita hibahkan kembali kepada kecamatan. Bapopsi kecamatan agar melaksanakan event. Jadi penggalian atlet dengan menggunakan event dia. Ada yang turnamen, ada yang penyeleksian gitu. Baik kegiatan juga ada outrat juga, kita ada yang melaksanakan outrat. Kenapa kemarin kita tidak dibatasi dengan pertandingan atau event cabornya? Ya. Kita awal ini ingin melihat dulu di masing-masing wilayah itu memang apa sih potensinya? Ya, beda-beda lah. Beda-beda. Jadi nggak tersentral, misalnya kalau bola tuh misalnya di Jasinga, misalkan voli di Lewiliang, nggak begitu ya? Gitu. Kita dilihat dulu ya kondisinya apa nih. Untuk kemarin itu kita buka dulu, bukan lihat, kita buka dulu biar mereka yang punya Bapopsi kecamatan yang punya peran menggali potensi di wilayah mereka ada apa. Gitu. Udah ada belum sekarang nih? Sudah, kemarin sudah berjalan. Mereka ada seperti ada yang wilayah Cibinong. Cibinong apa tuh? Kemarin dia atletik. Oh, atletik. Gitu. Atletik sama outrat. Outrat. Terus ada juga futsal. Jadi lihat masing-masing kecamatan beda. Ada yang voli. Ini program awal kita ingin menggali itu. Satu kecamatan berapa event atau berapa cabur yang bisa ditargetkan dalam kegiatan tersebut? Kemarin mereka pada lapor ke kita pelaksanaan rata-rata 3. Rata-rata 3. Apa memang dibatasi? Ya mungkin karena anggaran juga kan. Oh iya. Karena ujungnya di situ ya. Nah, kan ada pas eklis kan. Kemarin kita hibahkan ke mereka untuk cukupnya berapa cabur? 3 cabur. Oke. Gitu kan. Ya kan Bang Padil ini awal dulu lah. Iya, gitu awal. Kan. Ya. Bahkan ada yang sampai lebih dari 5, ada yang 9 cabur. Jadi tergantung kepada inovasi dari kecamatan itu sendiri, penyelenggaraannya. Enggak kita patok, enggak kita harus berapa cabur, enggak. Gitu. Selama mampu mengkondisikan di lapangan ya sebenarnya kan gitu ya. Karena mereka juga digali untuk berkolaborasi ya itu tadi ya dari SD, SMP-nya, SMA-nya, guru-gurunya di situ semua digabung di kecamatan sehingga muncul nanti di situ talentanya apa, campurnya apa. Salah satu tadi yang disampaikan ketua adalah peran gurunya. Betul. Salah satu guru olahraga anggaplah begitu. Di pasti kan SD SMP lah katakan. Pasti kan guru olahraganya ada tuh. Ada. Dasar dari situ dulu pasti. Kelihatan nih anaknya eskulnya apa contoh begitu lah ya kan. Terus apa yang sudah diraih dan lain hal. Bagaimana sebenarnya sejauh ini dari Bapopsi sendiri berkoordinasi dengan guru-guru tingkat
SD SMP? Ya alhamdulillah kalau untuk berkoordinasi sekarang bukan sekarang ya sudah. Ada yang masuk ke Pengurus juga kan ya? Ada Pengurus karena kita oke. kita di gini, Ada penguyuban apa olahraga tuh? Ada Igora, ada MGMP gitu, ada KKGO. Ada yang masuk ke Bapopsi juga. Semuanya masuk ke situ. Oke. Jadi bahkan ya semua ya ini kita rangkul dari baik untuk khususnya untuk di kepengurusan Bapopsi kabupaten ya Ataupun kecamatan. ataupun kecamatan. Makanya di sisi lain di situ semuanya berkolaborasi. Jadi nggak satu SD atau satu SMP atau SMA enggak. Bahkan di apa namanya di kita di kabupaten sendiri nih, ini tadi sudah disebutkan, ini pengurus kabupaten aja nih kabupaten ada yang KKGO, ada MGMP, ada Igora, bahkan dari kepala sekolah SD-nya, dari K3S-nya, dari MKKS. Masuk juga. Kemenaga. Lengkap ya. Kemenaga ada. Semuanya ada. Oke. Jadi biar masukan mereka ada ke kita. Gitu. Oke, artinya mereka ketarik akhirnya Betul, ya fokus betul. kepada bidang olahraga Ya, salah satunya betul. itu, bukan di akademik biasanya Karena kan saja. susah kalau kita guru yang kita rekrutnya jadi pengurus mata pelajaran bukan olahraga nggak senang olahraga. Iya, nggak nyambung ya, Pak. Nggak Ya. nyambung gitu. Iya, karena kan pemerintah Kabupaten Bogor, apalagi Bupati terpilih Pak Arunti juga fokus terhadap olahraga. Salah satu mintanya apa tuh, Pak? Jadi satu mintanya beliau adalah ke depan bahwa atlet-atlet itu adalah harus atlet-atlet asli Kabupaten Bogor, binaan Kabupaten Bogor. Ya, itu penting tuh. Ya. Makanya Bapopsi ini berperan penting akhirnya kan. Betul. Iya, karena kan semua dari bibit, Pak. Nggak mungkin kan langsung ujuk-ujuk jadi, ujuk-ujuk dibina, nggak mungkin. Pasti dari momen dianya sendiri kan, atlet itu sendiri, anak itu sendiri mau apa enggak sih atau bidangnya apa. Memang harus dilihat ya sebenarnya. Kadang-kadang mungkin dia mau tapi mentalnya nggak ada, Pak. Betul. Ada juga gitu. Nah, ini juga Yang minimal kemarin itu kita Bang Fadil bahwa di kecamatan-kecamatan khususnya para pelajar bahwa tahu kita bukan hanya pertandingannya tapi kita juga ke Bapopsi kecamatan menyampaikan sosialisasikan bahwa di Kabupaten Bogor itu ada sekolah atlet yaitu PPOPM dengan masuknya harus seperti apa disampaikan juga ya, gitu. Dan biar cuma menggema dulu lah bahwa oh ada nih seleksian ada nih. ada berapa cabur sih kalau di Bapopsi? Yang Kalau di Bapopsi kita nggak punya cabur, tapi enggak, semua cabur kita harus koordinasi. itu maksudnya. Oke. Tapi Berarti nggak terbatas ya? Nggak terbatas. Cuma kalau dikaitkan dengan Popdanya, Bapopsi nanganin untuk khususnya untuk cabur yang diselenggarakan baik di Popda atau di Popwil. Itu dengan 25 cabur. 25 cabur. Ya, walaupun sebenarnya nggak ada batasan ya. Namanya juga mencari bibit kan. Tinggal nanti disalurkannya kemana kan begitu. Kan sebenarnya gini, Mas Fadil. Kita kan mencari nih, kita mencari bibit, kita dapat. Kan wadah di kita ada PPOPM. Nah di PPOPM itu juga sama. Nah, selesai dia sekolahnya selesai 3 tahun. Nah itu cabur-cabur juga kalau pas pelulusan diundang. Nah itu silahkan dikembalikan kepada cabur-caburnya untuk ngambil dan dibina. Gitu. Karena salah satunya para cabur juga sangat memperhatikan juga dengan anak-anak yang di PPOPM juga karena dia butuh pasti untuk bibit-bibit itu ya, daripada akhirnya belanja lagi kan gitu kan. Itu yang akhirnya ya nggak mau kita karena memang Kabupaten Bogor ini kan luas, Pak. Betul. Ya kan pasti bibitnya banyak, Pak. Tapi kalau Bapak pasti sering ke lapangan ya kan, keliling ke beberapa kecamatan melihat anak-anak kita lah. Gimana kualitas mereka, Pak? Kalau lihat dari kualitas kita nggak kalah jauh lah dengan kota-kota lain ya. Oke. Apalagi dengan contohnya saya ambil contoh nih kebetulan saya ketua cabur ya. Itu di bulu tangkis ya. Bulu tangkis di kita ini Kabupaten Bogor sudah 55 klub. 55 klub yang terdaftar secara resmi dan ber-ID gitu. Jadi istilahnya bukan hanya sekedar klub-kluban atau ini aja gitu. Makanya kembali lagi kepada potensi yang ada Kabupaten Bogor itu sangat banyak. Apalagi dengan sekarang muncul klub-klub lain, contohnya di cabur lain. Sekarang udah muncul olahraga sekarang ke sekolah-sekolah. Contohnya yang sangat jarang aja di sekolah sekarang udah mulai kayak anggar, gitu kan, tenis, kemudian cabur-cabur yang lain yang notabene ya Indonesia butuh sekali dengan
medali yang ada, yang khususnya dengan cabur-cabur yang mendulang medali banyak. Itu makanya harapannya dengan munculnya sekarang GOR yang ada difasilitasi oleh Dispora dengan di beberapa kecamatan, stadion mini gitu kan. Kemudian itu kan memberikan support untuk menggali kepada talenta yang ada di kecamatan. Maka dari itu nggak kurang lah ya. Nggak kurang. Banyak banget. Lalu apa yang sudah dihasilkan oleh Bapopsi? Nah, ini kalau saya ini lagi kan? Yang dihasilkan oleh Bapopsi, kalau saya secara jujur ya, anak-anak kita sudah ada yang juara di SEA Games, sudah ada yang juara dunia, gitu kan. Ini kalau saya yang dimulai dari Bapopsi gitu pastinya kan. Kalau ditemukan gitu ini anak ini gitu loh. Kayak contohnya Andrew aja dari Cilengsi itu kan dari O2SN. Dari kelas bawah. Kemudian Halomuan itu dari O2SN atletik. Yang sekarang sudah menjadi tulang punggung Indonesia. Itu kan. Kemudian itulah contoh-contohnya. Contoh-contohnya. Betul. Kita enggak ini lagi. Itu mereka besar di PPLP. Sekarang jadi PPOP, OPM ya. Itu istilahnya. Bahkan muncul yang terbaru lagi sekarang, atlet panahan yang memperkuat Indonesia, itu Al-Basit ya. Yang itu murni itu dari pelajar jadi PPOP. Istilahnya sekarang sudah ya istilahnya mungkin keluar karena sudah lulus SMA, tapi tetap kan itu hasil dari bibit kita yang ada. Itu yang sudah go internasional lah gitu. Kalau saya tambah lagi sebetulnya bukan apa. Yang kemarin juara di Thailand terbuka bulu tangkis itu asli orang Kabupaten Bogor. Siti Padia itu O2SN-nya di kita. Itu bukan hal yang ini, makanya kita nggak selesai nih Bang. Panjang nih kalau bicara atlet, ada berapa atlet sudah dilahirkan gitu ya. Banyak berarti ya. Saya simpulkan gini Mas Fadil. Sekarang kita Bapopsi mau apa gitu kan. Nah, kita sudah dengan melakukan pertemuan dengan di kecamatan-kecamatan. Nah, kita juga melakukan pembinaannya juga dengan pendampingan juga, tidak hanya di wilayah-wilayah dengan pelajar. Dengan cabur kita juga sama. Seperti kemarin kita mengadakan event-event. Nah, jadi Bapopsi Cup kemarin dengan kecamatan. Tapi pelajar, kita kena ranahnya di pelajar kan gitu. Jadi kemarin dengan cabur bulu tangkis. Tahun kemarin dengan basket, terus dengan futsal, taekwondo ya. Jadi kita memang anggaran kita itu hibah itu digunakan untuk pembinaan-pembinaan tersebut. Kenapa saya begitu? Saya ingin melihat juga gitu. Kan selama ini kan sekolah nggak akan bisa masuk menjadi peserta kalau tidak ada eventnya. Kalau tidak ada event, kita tidak akan tahu ada atlet yang memang berprestasi gitu. Nah, sebenarnya kemarin sudah dilaksanakan oleh kita juga dengan cabur, dan juga kita dengan sisi lain dengan intern dinas kan ranah. Kalau kita Bapopsi kan menangani tentang pelajar. Ada juga di kegiatan O2SN di Disdik. Kita juga andil, artinya bahwa melakukan pendampingan dan pembinaan. Kita ikut ke sana. Kita apa yang bisa kita kontribusikan? Ya minimal gini lah. Kamu berangkat, kamu bisa mendapatkan juara 1, supportnya gitu. Bonusnya ada. Ada bonusnya. Dan kita berikan. Oke. Di O2SN kemarin dia dari Bapopsi ya? Dari Bapopsi. Kita baik provinsi maupun nasional. Kita kasih. Oh iya. Itu O2SN. Keren ya. Berarti anggaran dana hibahnya cukup lah ya. Ya kita cukup. Kalau sampai tadi udah gitu ya. Iya. Bukan hanya pembinaan, karena kan ini kecamatan kan, 40 kecamatan. Daerahnya pasti setiap kecamatan ada event-event yang dilakukan. Apalagi dapat bonus-bonus, berarti cukup berarti. Kemarin persiapan Prapopnas ya. Persiapan Prapopnas. Kita dampingi juga ya. Kemarin kita ada 17 atlet kita. Ngasih support juga ke mereka gitu. Baik dengan peralatannya, kaosnya, dengan uang jajannya lah. Terus dengan PPOPM kita kerjasama bagus juga gitu. Kejurnas kan dia selalu melaksanakan, kita ikut pendampingan. Dan kita paling gitu, oh ini atlet, karena kan bagaimanapun itu atlet-atlet kita deh pelajar gitu. Betul. Minimal kalau dengan kegiatan event tersebut kita munculkan, memberikan support. Itu saja yang kita laksanakan. Namun di depan sekarang ini persiapan kan untuk Popda ya. Bulan Juni. Oh ya nggak lama lagi dong ya? Iya betul. Iya. Ini PR di depan ini. Kalau udah tadi konsepnya begitu, apalagi udah ada PPOPM juga, dana hibah dianggap cukup, ya kan? Dicukup-cukupkan ya? Dicukup-cukupkan.
apalagi dong gitu loh. Iya. Artinya kita sebenarnya sudah sangat siap mencetak atlet yang berprestasi. Iya dong. Betul. Sekarang kita persiapan Popda saja sudah kan kebetulan ketua Bapopsina sekretaris juga kan Iya, gitu ya. makanya. Tahu persis di dalamnya kan gitu kan. Kita sudah ngobrol dengan Dispora dengan Bapopsi bahwa Popda ke depan kita akan mendampingi beliau mendampingi kegiatan ranahnya ada di Dispora. Om Mas Fadil. Kegiatan ada di Dispora. Nanti kontingennya adalah Dispora. Tapi kita adalah pendampingan pembinaannya kita ikut mendampingi beliau. Dengan apa? Kita rencana sudah koordinasi dengan Dispora bahwa yang akan diikuti Popda nanti 25 cabur. Nah, ini harus dipersiapkan anak-anaknya. Hanya tinggal menghitung hari kan. Udah siap belum? Sudah, insya Allah. Ya. Nah, Yang penting kan. yang sudah disiapkan kemarin kita sudah koordinasi. Yang juara kemarin di Popwil di wilayah itu adalah mutlak untuk mewakili Kabupaten Bogor di Popda. Beberapa cabur yang sudah juara 1, 2, 3. 8 cabur kemarin itu sudah siap. Nah, yang belum ini kita siapkan beberapa cabur lagi. Nah, kita dengan pengurus Bapopsi nggak lama ke depan ini akan rapat khusus untuk membahas persiapan pendampingan Popda. Yaitu kita rencanakan penyeleksian. Ya yang mau dipakai mau enggak oleh Dispora mah enggak kan gitu. Menyetis itu dipakai kan gitu ya. Iya kan ada servis ya. Gitu. Kita rencanakan Ya artinya gini Pak, bagaimana Dispora ataupun PPUPM kalau tidak ada masukan dari teman-teman wilayah, anggaplah begitu, kecamatan-kecamatan yang hari ini ada ya. Kan kalau Dispora itu kan hanya tingkat Kabupaten Bogor, pemerintah daerah anggaplah begitu kan. Tapi kalau PPUPM Bapopsi ini kan benar-benar ada di wilayah kecamatan. Ada. Jadi tahu percis nih bagaimana pengembangan mereka gitu. Tinggal dilempar ke sana. Artinya bibitnya banyak. Udah siap, tinggal pilih aja kan gitu loh. Kemarin kita dengan Bapopsi Kecamatan, Distrik juga merespon juara kecamatan masing-masing event kemarin ya minimal pembinaan khusus di sekolah tersebut. Tolong kepala sekolah bina. Respon sekolah-sekolah gimana Pak? Sangat bagus, sangat bagus. Apalagi kalau ini lagi kan mereka juga untuk melanjutkan jenjang yang lebih tinggi dari kalau dari SD ke SMP, ya bisa dijadikan sebagai modal untuk jalur prestasi untuk mereka. Itu untuk masuk sekolah. Karena kan nggak semua sekolah juga fokus ke olahraga. Betul. Tapi hari ini sebenarnya mungkin karena ada tekanan lah, anggaplah dari Bapopsi kan, ayo jangan lupa nih olahraganya kan gitu lah, anggaplah gitu ya. Tadi itu karena kepengurusan kita kolaborasi. Kalau saya hanya di Dispora saja kan mungkin bisa menyentuh ke sekolah. Tapi karena ada dari pihak disdiknya ya kan orang tuanya dia gitu. Ya contoh ada Pak Debus, Pak Sekjen dan Pak Ketua FKKS kan gitu ya. Minimal kepala sekolah bisa dipanggil-panggil Pak Ayla bikin olahraganya kan gitu kan. Soal distrik itu sekdisnya, kabinnya masuk di kepengurusan Bapopsi Kabupaten. Jadi, aman lah ya. Aman lah gitu. Bu Sekdis, kita proses ini prasekolah rapatkan. Bahkan sampai ke MKKS SMA meskipun mereka SMA pada mau provinsi mau support lah ya. Support dan menjadi pengurus di Bapopsi. Ya karena maupun itu ke SMA SMA itu ada di provinsi pengelolaannya misalkan. Tapi kan anak-anaknya Kabupaten Bogor tetap aja. Betul. Itu. Gitu. Tapi kalau dari SD itu sulit gak sih Pak nyari bibit-bibitnya? Kalau dibilang sulit enggak karena kan saya tadi kata apalagi sekarang udah pengelompokan. Ada kelas. Ya contohnya kalau untuk di renang itu kan ada kelompok umur. Yang dipakainya kelompok umur kalau kejuaraan. Contohnya juga sepak bola, kelompok umur juga. Tapi kalau bicara fasilitas Pak, fasilitas kan dari kecamatan dong, ada dari daerah-daerah lah nih. Pasti dong bicaranya juga mereka berarti di mana sih kalau di daerah itu atau di kecamatan atau di desa gitu. Fasilitas kita gimana Pak sebenarnya Pak? Kalau untuk fasilitas untuk sementara ini kalau saya lihat dari yang sudah ada disiapkan ada kalau nggak salah 12 GOM ya, ada 12 GOM yang sudah ada di kecamatan dengan beberapa stadion mini. Itu mereka bisa menggunakan fasilitas itu. Itu yang atau ada perintah khusus misalnya ke sekolahnya agar misalnya membuat fasilitas olahraga yang layak misalnya agar terciptanya dari sekolah itu sendiri kan gitu loh. Betul. Jadi nggak perlu misalnya keluar. Jadi latihannya di sekolah itu misalnya gitu. Kalau itu mah kita udah nyampaikan ke teman-teman Bapopsi.
Kalau sekolah membangun nggak mungkin, Mas Fadil, karena anggarannya memang Lagi-lagi. gitu kan. Sekolah kan apalagi lagi bermasa mulu kan. Khawatir ada suatu hal yang memang tidak sesuai dengan aturan. Tapi tidak semua sekolah di wilayah-wilayah tersebut tidak mempunyai fasilitas. Ada, makanya saya bilang ke teman-teman Bapopsi, kalau ada sekolah yang memang punya fasilitas, sok gunakan di situ. Nah, itu. Nah, dan itu disambut baik oleh Disdik, disampaikan juga ke teman-teman kepala sekolah. Kasarnya mah, ente kalau punya lapangan voli mau dipakai sama teman Bapopsi, pembinaan kasih gitu. Jadi kolaborasi gitu ya. Kalau di Spora udah jelas. Jadi GOM fasilitas stadion silakan gunakan. Karena menunjang loh Pak, fasilitas itu menunjang. Ya, gimana kita mau cari bibit yang baik misalkan, tapi kalau fasilitas nggak ada, dia mau latihan di mana Pak? Jadi kita mau nyari atlet voli misalnya dari lapangannya nggak ada, tapi nggak ada, dia mau main gimana kita carinya gitu loh Pak, maksudnya gitu loh kan. Makanya tadi apakah memang tadi tapi sih baik sih ya konsepnya, buka dulu ke kecamatan apa yang terbaik di wilayahnya. Itu kan itu dasarnya itu pasti kan. Sesuai wilayah akhirnya kan. Pasti wilayah punya fasilitas apa di situ, pasti itu kan yang ada muncul. Nah, itu oke. Kualifikasinya salah satunya seperti itu ya. Iya, tapi kita yakin lah di Spora Kabupaten Bogor dengan konsep yang hari ini ada, apalagi dengan pesan dari Bupati terpilih kita harus dilaksanakan dengan atlet yang ada dan pasti harus juara kan gitu loh Pak. Ini pasti bisa tercapai lah. Pasti menunjang nih semua Pak, pelan-pelan lah kan. Pelan-pelan. Fasilitas menunjang, dana anggaran olahraga pasti menunjang. Pastilah itu. Apalagi kan kita lihat nih bapak-bapak semangat sekali gitu ya, ngurusin olahraga gitu ya. Pasti udah sibuk masing-masing. Karena hobi juga kan. Hobi ya. Mimpinya apa Pak? Mimpi ke depan buat olahraga kita apa Pak? Mimpi saya dan mudah-mudahan ini ya harus berjuang, harus diusahakan bahwa Bogor sesuai dengan keinginan Bupati terpilih mempunyai atlet-atlet, memang atlet asli Kabupaten Bogor yang memang berprestasi di kancah nasional ataupun internasional. Amin. Kalau Pak Sekjen kira-kira siap tidak melahirkan atlet asli Kabupaten Bogor? Siap. Jadi kalau ini lagi mimpinya juga saya nih, mimpinya saya gitu. Ini kan kalau di ini lagi kan harus usaha. Ya. Dengan mimpi saya ya kita berusaha, ya minimal kita puasa lah. Kalau 6 tahun sampai 8 tahun insya Allah ke depan dengan apalagi dengan munculnya kerjasama dengan sekarang muncul ada SOD dari MPCI, kemudian harapan saya, mimpi saya munculnya SKO yang ada di Kabupaten Bogor. Apa tuh SKO Pak? Ya, sekolah khusus olahraga. Oke. Jadi kalau dinilai lagi kita melihat kepada SKO Ragunan lah. Gitu. Saya bermimpi karena saya dengan beliau pernah ke negara tetangga, sudah melihat bahwa SKO-nya sangat luar biasa, itu kan. Dengan saya bilang saja langsung di Thailand itu bibit yang bakal habis-habis Pak. Karena udah ada SKO-nya. SKO-nya di 8 provinsi itu jalan. Oke. Fokus ke olahraga. Jadi karena sekolahnya di situ, kemudian latihannya di situ. Tidak bisa kita pungkiri. Sebenarnya sama dengan PPOPM ya, cuma kacanya lebih besar. Gitu. Jadi biar atlet-atletnya juga terfokus. Jadi kalau latihan bukannya ini bukan terganggu oleh belajar, bukan. Iya. Tapi fokusnya itu. Karena ini lagi karena ya kita harus sadari bahwa manusia itu dibentuk oleh Yang Maha Kuasa dengan dua otak kiri, dua otak kanan. Jadi nggak mungkin disatukan secara utuh gitu ya. Minimal salah satu yang dipilih gitu. Jadi kalau ini lagi ya munculnya SKO ataupun katakanlah mungkin PPLP yang betul-betul dibentuk dengan ini gitu kan, dengan gurunya yang sudah ada, sekolahnya sudah ada di situ, itu akan insya Allah, apalagi dengan bupati yang baru mendukung ke arah situ, insya Allah mungkin akan terwujud. Dengan 8 tahun kita puasa lah gitu, bulan puasa. Sebentar lagi dengan munculnya kolam renang, kemudian di stadion tenis indoor udah ada ya. Ada semuanya.
insya Allah nggak bakalan harus banyak mutasi. Iya, kayaknya Bukan nggak sekolah banyak, juga dan- mikirin di Pangsari aja Bang, bisa jauh-jauh Pak. Iya. Gimana Pak Sekdes aman itu? Aman. Gak lama lagi, gak usah lama-lama, 8 tahun kelamaan Pak. Ya kan setahun 2 tahun lah jadi gitu Pak. Iya, Pangsari masih luas kan Pak Ibu ya. Asli luas. Iya. Ya tadi Mas Fadil yang bilang tadi, semua tujuan hal itu ya pertama ya memang harus ada kemauan kitanya. Iya. Keberanian kitanya, dan paling utama tanpa fasilitas juga kita akan sulit untuk mencapai itu. Itu harus kita siapkan juga. Fasilitas kan bukan hanya sarana juga kan, fasilitas juga anak-anak juga harus kita siapkan. Iya. Gitu. Tapi mudah-mudahan lah ke depan, apalagi Pak Bupati terpilih ini memang antusias ingin asli Kabupaten Bogor, saya yakin tercapai lah. Oke. Asalkan konsepnya semua berjalan kan gitu. Iya, anggaran ditambah kan itu yang penting. Ya karena tanpa anggaran juga nggak bisa gitu loh. Ya apalagi bicara olahraga cukup mahal loh. Iya betul. Nah itu Olahraga kuncinya mahal. tuh. Iya. Itu makanya yang kunci Saya satu, setuju. olahraga itu mahal. Mahal Pak. Sehat itu mahal Pak. Apapun itu mahal itu. Betul. Ya jangankan ya kita makan biasa. Kalau olahraga itu kan apalagi atlet ya, itu makannya diatur ya kan. Gak sembarangan. Minumnya diatur, semua diatur, vitaminnya ABC itu kan mahal pasti kan. Tapi kalau udah niat pasti tercapai sih. Siap. Ya kita doakan buat Bapak Opsi ke depan Terima kasih. mimpinya tercapai nih. Amin. Ya, Terima kita kasih. titipkan nih pelajar-pelajar kita, olahragaan kita kepada Bapak Opsi Kabupaten Bogor ya. Apalagi diisi dengan Pak Sekdis dan Pak Ketua MKPPS, jadi saya pikir olahraga kita ke depan akan lebih baik dari yang sebelumnya. Nanti kita lihat di 2025 ini kita akan adakan turnamen Bapopsi Cup Kabupaten. Yang hadir nanti itu semua kecamatan kita undang. Oke. Nah, kita Mas Fadil bisa lihat dari sana. Oh, dari orang barat, oh dari timur, oh dari pelosok pada ada. Nanti kita lihat seperti apa sih dia. Bibitnya dari situ. Bibitnya dari situ, Ah, gitu. iya. Aman itu Pak. Tapi yang sudah diseleksi oleh tingkat kecamatan, Iya. dikirim ke tingkat kabupaten. Oke. Kita seleksi lagi di tingkat kabupaten dengan acara itu. Gitu. Oke. Jadi tidak putus mereka. Kasihan kan kalau kecamatan tapi nggak ada tingkat kabupaten. Bicara kasihan. KONI, Dispora, pakai PPOPM, kok sepusing Pak ya? Iya kan? Bibitnya banyak Bibit banyak gitu. Aduh. Udah enak. Tinggal bagaimana galinya gitu. Iya, tinggal mau ikutin doang ya kan. Nah, ini coba nih ambil ya. Kurang ya, ganti lagi Ganti banyak lagi, kan ya. gitu ya. Pembinaannya berjalan kan udah. Iya gitu ya. Wah keren lah. Artinya Kabupaten Bogor ini keren banget deh. Bicara olahraga udah keren sih Pak. Artinya dengan konsep-konsep yang tadi disampaikan, Kabupaten Bogor jamin lah jadi juara terus lah ya. Amin. Ya di event-event yang akan diselenggarakan lah di lokal, provinsi maupun nanti di nasional ya. Oke, sukses Pak ya. Salam buat teman-teman dan sukses juga buat para atlet-atlet yang memang lagi direkrut atau dibina oleh Bapopsi Kabupaten Bogor ya Pak ya. Oke, kita ketemu lagi di next time. Siap. Saya Fadil. Bye. Thank you Pak. Makasih Pak. Ya Allah.